Ya, oke. Tentu topik yang paling menggambarkan saya identik dengan lab saya, lab psikologi politik. Tapi kalau kita tarik dalam konteks yang lebih luas, sebenarnya itu bermuara dari persoalan mengkaji relasi antar kelompok atau intergroup relation dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, baik dalam konteks suku, agama, kelompok-kelompok kepentingan yang beragam betul. Dari awal pembentukannya Indonesia itu sudah problematik hubungan antar kelompok itu. Memang bisa kita selesaikan dengan konsensus Pancasila, tapi aspirasi misalnya dari kelompok yang beragam itu untuk misalnya mendominasi politik, kekuasaan, dan bahkan hubungan antar kelompok itu struggle-nya besar. Nah, memang negara-negara maju ditandai dengan proses managing of intergroup relation itu lebih, katakanlah lebih civilized, ya, lebih teratur, lebih mapan, dengan begitu society-nya lebih stable. Nah, itu sebabnya dalam konteks masyarakat maju persoalan identitas kelompok itu tidak terlalu menonjol, walaupun tetap ada persoalan rasisme dalam konteks masyarakat modern. Nah, di Indonesia ini persoalan pelik. Nah, membaca hubungan antar kelompok itu ada akar sejarah yang panjang juga yang disebut dengan memori kolektif. Karena itu dasar pembentukan identitas sebuah kelompok, sebuah bangsa, dan sebuah kelompok agama. Dan itu penting kita pahami, bahwa politik dalam konteks ini bisa adalah perebutan apa yang harus diingat secara kolektif. Nah, itu disebut dengan memori kolektif. Nah, memori kolektif berkaitan dengan basis dari identitas. Itu sebabnya misalnya kita bisa mengerti, ada kelompok-kelompok yang ingin tetap misalnya Indonesia negara Islam. Karena dia mengatakan di masa lalu ingatan kolektifnya adalah yang mendominasi itu kelompok Islam. Dengan itu harus didirikan negara Islam. Nah, aspirasi itu menjadi mengeras, itu mungkin menjadi radikalisme. Radikalisme masuk dalam kontestasi politik. Hari ini misalnya ya, cerita tentang apa yang harus diingat sebagai memori kolektif itu menjadi basis identitas, dan itu menjadi narasi yang dimobilisasi, dipolitisasi sedemikian rupa sehingga ini bisa menjadi bahan berkonflik. Kalau orang sosial psikologi mengatakan, nah, salah satu yang penting ideologi. Identitas, ideologi, narasi, ingatan itu menjadi basis dari pergulatan antar kelompok. Nah, sekarang Anda lihat ya, studi-studi sekarang ada tentang studi tentang social psychology of politic of memory misalnya. Bagaimana misalnya ingatan bersama ya, itu dijadikan kerangka untuk ideologi, untuk gerakan. Misalnya orang mengatakan seharusnya dunia ini dikuasai oleh kegemilangan khilafah Islamiyah. Itu dicoba ditarik memori kolektifnya ke tahun-tahun ketika kegemilangan khilafah Islamiyah. Nah, itu dianggap harus direvitalisasi lagi, dihidupkan supaya masyarakat makmur. Dan narasi-narasi itu mendesak ingin diadopsi misalnya. Nah, studi-studi itu sekarang saya adopsi masuk ke roadmap-nya di lab psikologi politik. Nah, jadi itu yang mencirikan sekarang lab psikologi politik akan banyak studi tentang relasi antar kelompok, relasi kelompok agama, kelompok ideologi, kelompok kepentingan, kelompok politik, dan bagaimana narasi bermain, bagaimana ideologi bermain, bagaimana memori kolektif bermain, dan ini membingkai semua menjadi kerangka identitas. Nah, tentu platform kita sebagai bangsa, kita kontribusi untuk manage relasi antar kelompok itu. Ya, ada dinamika, tapi kita tidak mau sampai ada konflik kekerasan atau misalnya menjadi radikalisasi kekerasan, violent extremism, atau misalnya yang kita sering Anda lihat sekarang itu gerakan-gerakan teror. Nah, ini kan harus studi secara serius dalam perspektif sosial psikologi, dan sosial psikologi itu nanti akan, istilah saya bisa pecah menjadi di bawahnya ada political psychology-nya, ada peace psychology-nya, ya, ada psikologi terorismenya, psikologi radikalismenya, dan itu semua dalam bingkai mengatur relasi antar kelompok. Nah, saya ingin lihat bagaimana, saya kasih contoh ke Anda, bagaimana misalnya pentingnya masalah ingatan kolektif bersama itu yang menjadi basis identitas dan bahkan menjadi kekuatan bargaining antara satu kelompok dengan kelompok lain untuk memenangkan legitimasi tentang apa yang terjadi di masa lalu.
Dan itu punya dampak yang besar untuk apakah kita mau berdamai, tetap berkelahi, berkonflik, atau ya kita bisa islah damai. Saya lihat kasus yang paradok mungkin dalam studi saya di Priok itu. Orang-orang heran, kenapa itu nggak diselesaikan dengan kasus hukum yang untuk mencari betul kebenaran apa yang terjadi, tapi itu punya konsekuensi. Misalnya kita akan berkelahi terus. Sekelompok orang mulai mengatakan, oke, kita akan mencoba menetralisir apa yang sesungguhnya terjadi di masa lalu itu, katakanlah semacam menegosiasikan kolektif memori itu, dan itu membuat kita lebih damai. Jadi kan kayak paradok gitu ya. Nah, tapi sebagian ada yang mengatakan perdamaian hanya bisa dapat kalau diselesaikan tentu-tentu apa yang terjadi di masa lalu. Setelah itu ada forgiveness dan ada kompensasi gitu. Nah, jadi ini banyak yang mekanisme psikologis yang bisa kita kaji, ya, kadang-kadang seperti paradok gitu, tapi itu sebenarnya tidak apa-apa, karena itu dengan cara kita berdamai, daripada kita gontok-gontokan terus, misalnya apa yang terjadi. Misalnya kasus sekarang G30S pagi 65, apakah perlu kita terus gontok-gontokan? Siapa yang paling benar gitu? Ya kan, kebenaran bisa setengah benar, setengah salah, dan tidak ada yang 100% benar dan salah. Dalam sosial psikologi ada konsep namanya rebut-rebutan, merasa saya paling benar dan saya merasa paling dizolimi, dengan gitu saya merasa saya yang harus take over seluruh urusan ini dan saya yang harus dibenarkan. Namanya konsep competition of victimhood, berkompetisi untuk menjadi, saya merasa paling jadi korban. Nah, competition of victimhood itu menjadi ganjalan untuk proses-proses rekonsiliasi atau negosiasi. Nah, ini studinya banyak secara akademik dan juga banyak dipraktekkan orang untuk mencoba. Pihak-pihak nggak selalu gontok-gontokan untuk mengklaim claim atau competition of victimhood itu. Jadi sebenarnya banyak PR untuk social psychology, ya, dan terutama yang akan tertarik meneliti intergroup relation karena dinamis gitu. Dan bagi Indonesia, salah satu juga identitas kelompok yang penting itu kan agama. Dan ini Anda tahu sensitif banget gitu loh. Anda lihat kejadian misalnya ribut-ribut dulu Pilkada 2017, kasus penistaan agama itu kan nyaris membuat kita berkonflik gontok-gontokan juga. Nah, sekarang ada juga orang misalnya mengkapitalisasi secara politik ingatan-ingatan tentang kesahduan atau basis identitas dari 2017 sebagai kelompok 212 lah, kelompok pembela inilah, pembela itulah yang nanti masuk ke gelanggang politik, ya. Atau orang sekarang bicara, wah, kalau gitu identitas keagamaan, ya, yang mungkin akumulasi dari pergulatan ingatan juga jangka panjang secara kolektif itu menjadi dimainkan. Orang takut lagi politik identitas sekarang. Pesan saya untuk generasi berikutnya dari social psychology, ini laboratorium yang nggak kering-keringnya di Indonesia. Galilah itu. Banyak topik studi. Nanti apakah itu akan berkaitan dengan kekerasan, konflik, atau bisa damai juga, atau demokratisasi juga, ya. Apakah kita bisa kelola dengan baik menjadi demokrasi kita jadi tinggi mutunya, atau misalnya kita terjerembab kepada lingkaran kekerasan, ya. Kekerasan itu baik yang keras betul atau yang simbolik, ya. Apakah kita tidak berhenti-berhentinya struggle dengan persoalan kebencian, prejudis, prasangka, atau kita mau jadi berdamai, atau bahkan kita masih struggle dengan radikalisme dan kekerasan. Itu semua adalah persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi, bermuara dari masalah-masalah relasi antar kelompok yang memang PR kita untuk menatanya jangka panjang begitu. Bagi mahasiswa S1 kan paling tidak Anda sudah belajar pengantar psikologi sosial, terus mungkin sudah belajar metode riset, mungkin sudah belajar juga ada yang mengambil mata kuliah pilihan psikologi politik, psikologi, apalagi ada psikologi perdamaian juga, ya. Nah, ini bisa menjadi bekal Anda untuk mulai melihat
satu-satu gejala sosial dalam hubungan antar kelompok yang bagi Anda menarik perhatian. Saya tertarik untuk melihat apakah betul di 2024 nanti ketegangan politik identitas akan mulai lagi. Apakah ini ada kaitannya dengan menggali lagi memori-memori di masa lalu. Nah, kalau Anda misalnya lebih tertarik dalam konteks yang lebih praktis, saya ingin Indonesia ini lebih harmonis. Nah, yang penting secara individu kita sadar, setiap orang mungkin rasa identitas itu kuat dibanding negara-negara yang lebih individualis, itu harus sadari. Dan mungkin orang bisa lebih mudah tersinggung ya tentang identitas, apalagi agama. Dan itu mungkin karena dia diprovokasi oleh narasi-narasi yang katakanlah sesat gitu. Nah, Anda sebagai orang terpelajar, sebagai orang belajar sosial psikologi paham, memang konteksnya kita agak fragile gitu loh. Nah, kalau Anda mau serius meneliti itu, ambil satu gejala, pilih mungkin beberapa jurnal acuan begitu, habis itu bicarakan dengan pembimbing skripsi Anda, atau Anda pergi ke lab psikologi politik untuk minta advice, dan kita akan bantu supaya Anda punya proyek-proyek riset yang lebih konkret, dan setelah itu bisa temuan itu dipakai untuk melakukan semacam intervensi gitu. Bagaimana kita mengintervensi supaya anak-anak muda misalnya tidak diseret-seret dalam kontestasi politik, identitas, dan mungkin mengkapitalisasi ingatan masa lalu yang sudah bias juga mungkin gitu ya, sudah dipolitisir juga, dan kita lebih aware tentang itu.